lagi di Duduk Merinding bareng gue Nyai Cipong. Nah, di sini tempat lo tuh nggak cuma dengerin cerita-cerita biasa nih teman-teman ya. Di sini kita bakal bahas isu-isu yang lagi rame banget nih di sosial media. Isu-isu yang mungkin sebelumnya kalian tuh udah kepikiran, ya sebenarnya gimana sih hukumnya ini, sebenarnya Indonesia gimana sih menanggapi ini? Nah, buat kalian yang lagi rebahan atau lagi scroll timeline nih, atau buat teman-teman semua yang lagi stuck sama tugas kampus, mending stay tune di podcast Dudin, karena di sini Nyai bakal bikin kalian itu mikir sambil geleng-geleng kepala. Nah, kali ini guys, kita bakal bahas transgender. Iya, masih di transgender. Kalau kemarin kita sudah bahas dari sisi agamanya nih, gimana sih sebenarnya agama itu memandang transgender ini, kita kali ini bakal switch ke sisi yang lebih teknis tapi relate nih. Gimana sih sebenarnya negara Indonesia Raya tercinta memandang transgender ini. Jadi buat kalian yang belum siapin cemilannya, langsung aja disiapin. Yang headsetnya belum bener, yang belum nyari posisi PW, langsung cus cari posisi PW-nya. Karena episode kali ini bener-bener bakal bikin kita tuh kayak, oh iya tah, oh ternyata seperti ini. Ready? Let's go. Nah, gini guys, di Indonesia itu transgender itu belum diakui secara hukum. Gimana sih maksudnya Nyai? Jadi transgender di Indonesia itu, kalau misal kalian laki-laki, ya udah di KTP-nya, di identitas kalian punya SIM, kalian punya kartu pelajar, ya tetap bakal laki-laki, kecuali kalian mau nih ngurusnya ke pengadilan. Prosesnya gimana kalau ngurus ke pengadilan? Itu prosesnya tuh susah banget. Kalian itu yang pertama, kalian tuh harus ada surat nih, kayak rekomendasi dari dokter, ada surat dari psikolog, terus ada nih yang penting banget, surat keputusan, kayak surat persetujuan dari pengadilan. Ribet kan? Ribet banget teman-teman ya. Jadi kalau misal teman-teman yang misalnya laki kesehariannya udah kayak cewek, terus pengen ngubah itu tuh kayak prosesnya tuh panjang banget, ribet banget. Makanya di Indonesia itu, karena prosesnya tadi itu susah banget, transgender di Indonesia tuh ya udah yang stuck sama gender mereka. Walaupun ya itu tadi keseharian mereka yang misal laki-laki kesehariannya udah pakai cewek-cewek yang udah makeup, yang udah pakai baju-baju crop top ala-ala cewek seperti itu. Ya mau nggak mau gimana, soalnya ngurus perpindahan apa sih itu tadi, ngubah gender di KTP, di SIM kayak gitu susah ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut, di sini Nyai punya rekomendasi cemilan. Buat teman-teman yang lagi cari cemilan, tapi bukan sembarang cemilan, dia bisa dipakai untuk lauk makan, buat nemenin teman-teman lagi nugas, atau buat dengerin podcast Dudin. Aku punya samyang roll. Apa namanya? Minal samyang roll. Rasanya itu pedes banget, gurihnya itu bikin nagih, pokoknya legit banget. Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja cek di Instagram kita di @minal_kitchen. Langsung di order, jangan sampai ketinggalan, nikmati kelejitan rasanya. Iya. Lanjut, kita bakal bahas diskriminasi nih. Next, kita bakal bahas diskriminasi. Guys, ini tuh poin diskriminasi tuh poin yang bikin hati kita tuh kayak banget, Nyai. Jadi itu kayak gitu. Di Indonesia tuh kan banyak ya transgender yang masih susah banget buat dapetin hak-hak mereka. Kalian tahu nggak sih, kalau banyak dari mereka itu yang susah banget buat cari kerja. Cuma karena apa? Ya itu tadi, identitas mereka, gender mereka itu tuh nggak sesuai sama keadaan mereka sekarang. Gimana mau survive kalau perkara cari kerja ada, mereka udah di-stuckin sama sistem. Padahal di pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu bilang kalau setiap warga negara itu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum yang adil. Tapi gimana, beda kan sama realitanya? Kayak gitu kadang ya. Misalnya, kita misal ambil layanan kesehatan. Ada cerita gini, dia seorang waria ya, transgender yang dia itu aslinya tuh laki-laki, cuma karena keseharian dia nyamannya jadi perempuan, ya udah dia hari-hari jadi kayak perempuan. Dia tuh waktu dia mau berobat ke salah satu layanan kesehatan, taruhlah kita di puskesmas A, cuma
nggak jadi berobat karena apa? Karena diskriminasi, bukan diskriminasi, kayak masyarakat, kayak orang-orang kita tuh langsung meletotin dia gitu loh. Jadi kayak waktu dia datang, terus mungkin waktu lagi administrasi gitu ya, dia nyerahin KTP-nya beda nih sama asli, KTP-nya laki-laki, aslinya perempuan. Orang-orang di sekitar itu mungkin perawatnya juga langsung kayak gak jadi berobat, bukannya mau sembuh malah tambah stres. Kasihan ya mereka ya. Nah, tapi nggak semua negara loh kayak gini. Ya itu tadi yang apa namanya, teman-teman tahu tadi, ada beberapa negara yang dia itu sudah melegalkan transgender ini. Bukan melegalkan, kayak mereka tuh ada hukumnya loh untuk transgender ini. Contohnya tuh di Argentina, mereka tuh punya gender identity law yang memungkinkan warga negaranya itu untuk pindah dokumen. Maksudnya gimana? Ya itu tadi, dia pindah dokumen resmi, misal dari laki-laki ke perempuan, itu tanpa harus operasi. Jadi kayak kita cuma tinggal daftar, nyerahin berkas-berkas, habis itu udah beres. Gampang banget ya, beda banget sama Indonesia yang harus inilah, harus itulah, harus inilah. Banyak yang pusing malahnya. Terus kalau di Asia ada, pasti teman-teman udah nggak asing. Betul, Thailand. Di Thailand tuh kan banyak banget ya gendernya ya, dan itu tuh emang udah diakui sama negara. Kalau mereka belum apa, termasuk negara yang belum maju ya, tapi gender-gender yang ada di situ itu diakuin sama masyarakat, dan masyarakat tuh kayak lebih nerima gitu loh. Nah, transgender di sana tuh, bahkan transgender di sana itu lebih punya karir, misal di bidang fashion, misal di bidang bisnis, hiburan, atau di profesi lainnya. Nah, harusnya tuh Indonesia banyak belajar ya sama negara-negara kayak gitu. Tadi kayak Argentina, ada di Thailand, tapi ya karena Indonesia kan masih kental banget nih antara agama sama budaya, betul. Jadi kalau mau kayak gitu ya pasti susah banget ya, karena pasti ada pertentangan antara budaya gini-gini, agama gini-gini. Tapi ya pelan-pelan ya pasti bisa sih. Dimulai dari mana ya? Dari kita, diri kita sendiri. Kalau misal kita melihat mereka, ya kita jangan yang langsung menjudge kayak berarti kamu bencong, kamu lari ya, jangan. Jadi kayak yaudah, kita kalau ketemu mereka senyum-senyum, disapa, jangan yang kayak ketemu kayak nggak mau, lo nggak mau, gue nggak mau temenan sama lo karena lo gotik, karena lo bencong, nggak mau, sana jauh-jauh, lo nggak normal, lo nggak waras, lo dosa. Jangan, itu bukan tugas kita untuk menjudge mereka seperti itu. Nah, harusnya kita sebagai manusia, sama manusia, sama makhluk Tuhan kan memiliki rasa empati yang tinggi seperti itu, teman-teman Kushinta ya. Nah, ini udah di penghujung podcast. Nah, pembahasannya nih lumayan berat ya, lumayan bikin mikir juga ya, karena ternyata transgender itu juga banyak banget nih tantangannya, mulai dari sisi hukum, terus dari diskriminasi. Jadi kayak gimana sih masyarakat sosial itu menerima mereka, harus siap mental, siap batinnya, kena pasti kayak gitu, kena cacian. Jadi kayak pasti kena kayak, lu nih laki-laki aja ngapain sih lagi jadi cewek, pasti ada aja ucapan kayak gitu. Kemarin siapa yang pernah ketemu bencong? Kalau saya sih pernah tuh, yang nggak yang langsung kayak ketemu kayak pasti kaget, tapi nggak yang langsung kayak gitu. Nah, jangan memberikan pandangannya kayak tapi kayak kaget aja, kayak oh yaudah gitu. Nah, tapi ya ini percaya nih, kalau kita itu tadi mulai dari diri sendiri buat lebih belajar empati, mungkin kita bisa nih memberikan mereka, para transgender itu, kehidupan yang mungkin mereka merasa lebih layak, lebih diterima, kayak biar mereka tuh nggak merasa terintimidasi itu tadi, nah karena mereka transgender. Nah, kalau di episode berikutnya kita nanti bakal bahas gimana sih transgender ini kalau mereka ibadah ke Mekah. Kalau misal mereka haji atau umroh, ini nggak kalah seru guys di episode yang selanjutnya nih. Nah, karena itu teman-teman jangan kemana-mana, langsung aja di follow yang belum follow, biar apa? Biar selalu kedapatan notifikasi kalau misal si Dukdi ini kita upload episode baru. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Bye.